Niat hati ingin menyaksikan konser legendaris asal Swedia Michael Learns to Rock atau MLTR di salah satu mall di Jakarta, Nia Ramadhani justru mendapat komplainan dari salah satu penonton lain. Protes tersebut diunggah oleh seseorang yang kursinya merasa diserobot oleh Nia yang malam itu hadir dengan suami Ardi Bakri. Dalam ceritanya, penonton itu mengaku terlambat datang ke acara konser tersebut. Ketika tiba di lokasi, ia terkejut lantaran area kursi miliknya ditempati oleh Nia dan suami. Melihat pemandangan tersebut, mau tak mau ia menempati kursi kosong yang berada di belakang. Sang pengunggah yang tak diketahui itu mengaku jika dirinya memiliki tiket Diamond Seat nomor 35 dan 36. Dan kursi ini tentunya berada persis di depan dan posisinya berada di tengah. Tak ayal, unggahan penonton itu sempat ramai dan menuai ragam komentar. Nia yang sadar jika dirinya jadi gunjingan warganet lantaran unggahan penonton tersebut akhirnya angkat bicara. Nia menjelaskan dalam video singkatnya yang diunggah Terasa, personal asistennya di laman foto berbagi. Kehadiran Nia tersebut tak lain sebagai tamu undangan. Bahkan awalnya Nia sempat ragu lantaran dirinya tak memiliki tiket. Karena diyakinkan oleh penyelenggara, akhirnya Nia menempati tempat yang telah disediakan. Bahkan saat acara berlangsung, tak ada seorang pun yang menegur atau meminta pindah dari kursi. Hai mbak, saya istrinya Effendi. Aku nggak dapet tiketnya. Ya udah akhirnya setelah ketemu sama istrinya itu, kita masuk kan. Begitu masuk, lewat pintu samping gitu, sama altarnya udah mulai masuk, terus gitu nggak tahu kursi berapa, gitu jalan paling depan ada 4 kursi gitu. Dia di sini. Nah, tapi lu dari awal kagak dapet tiket? Gue nggak dapet, kan gue nggak beli, gue diundang. Terus udah gitu gue minta terus begitu ntar gue kasih liat t-shirtnya. Gue bilang kan emailnya belum masuk, nanti gue takutnya masuk tuh gimana gitu. Gue nggak bisa kasih lihat apa-apa kan gitu. Udah gitu terus katanya nggak apa-apa kak, saya jamin. Udah gue percaya dong. Jadi pada saat malam itu gitu kan Kak Gita, Kak Dika, Ardi. Terus kita gimana nggak ada tiket? Tunggu dulu. Jadi jam setengah 8 lebih lah. Akhirnya dia nelfon balik karena dia sebelumnya katanya ngurusin apa-apa di yang lain. Miskom kali ya antara satu panitia dan panitia lain. Lu sadar nggak gue gila kamu loh? Lagi rekam, kenapa? Pantes gue tadi lagi bingung ngapain sih. Soalnya ada orang yang lu dudukin seatnya. Oh gitu. Iya. Udah tahu juga gitu. Iya gak tahu, orang nggak punya tiket gue. Tiba-tiba gue kalungin Akses pas itu. lanyard itu warna kuning gitu. Gue nggak tahu. Terus jadi gimana? Dia duduk di mana? Tapi nggak ada juga orang yang datang untuk Mbak, ini bukan kursinya Mbak. Iya. Jadi Juga kayak nggak gitu. tahu Jadi ya. gue nggak tahu. Gak berani say. Jadi gitu ya guys ceritanya. Tak hanya mengungkap jika dirinya adalah tamu undangan, Nia juga membagikan tangkapan layar komunikasi dengan promotor konser MLTR yang memperlihatkan jika kursi yang ia duduki berada di row pertama tanpa nomor, sedangkan tiket Diamond berada di row kedua. Jadi Nia sama sekali tidak pernah menyerobot bangku penonton dengan tiket Diamond karena dirinya berada di row depan bersama para tamu undangan VVIP lainnya tanpa nomor. Gaduhnya perkara kursi konser MLTR membuat citra Nia buruk. Apalagi ia sama sekali tak mengetahui jika permasalahan ini bakal ramai dan viral di jejaring maya. Di akhir klarifikasinya, Nia tampak santai dan sama sekali tak terlihat gurat amarah di wajahnya. Ia bahkan mempersilahkan warganet untuk menilai dari perspektif berbeda dengan bukti-bukti yang ia berikan di jejaring maya. Jadi begitu ya penjelasannya teman-teman. Jadi kalian gak dengar hanya dari satu sisi, tapi juga mendengar apa yang barusan aku share. Nah selebihnya terserah kalian, dikembalikan lagi ke kalian gimana menilainya.
Penonton yang mengaku kursinya diserobot itu rencananya bakal dilaporkan oleh pihak penyelenggara ke polisi lantaran sudah mengunggah dugaan fitnah kepada Nia Ramadhani yang merupakan undangan. Apalagi tiket diamond yang dimiliki oleh dua orang itu sama sekali tidak diperjualbelikan kepada umum. Yang jelas, pernyataan si penonton perihal Nia menyerobot kursi tidaklah benar. Hal itu terlihat dari tangkapan layar yang diunggah Nia di akun Instagram miliknya. Sang promotor juga meminta maaf kepada Nia dan Ardi lantaran terjadi kegaduhan hingga menjadi viral di jejaring maya. Di tempat terpisah, Jessica Iskandar yang tengah terlilit kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh mantan rekan bisnisnya Steven, kini berada di titik terendah dalam hidup. Apalagi sejak kasus itu mencuat, kondisi keuangan wanita yang karib disapa Jedar itu kian sulit. Untuk menutupi kebutuhan hidup, ia rela menjual rumah mewahnya di kawasan Jakarta Selatan. Namun sayang, di tengah lilitan ekonomi karena ditipu, suami tercinta Vincent Verhaak justru kini disudutkan oleh warganet. Vincent dinilai tak bisa menopang perekonomian keluarga. Bahkan ada salah satu sahabat karib Jedar ikut membantu membayar 1 kali angsuran untuk rumah Jedar. Karena merasa tersudut, apalagi ia dituding tak ikut membantu membayar cicilan rumah dan sebagainya, Vincent pun akhirnya buka suara. Vincent menjelaskan jika masalah yang terjadi dengan Jedar jauh sebelum dirinya sah menjadi suami. Ia juga menyebut jika dirinya sama sekali tidak berhak ikut campur layaknya pahlawan kesiangan soal cicilan rumah tersebut. Apalagi dirinya juga sudah memiliki tanggungan lain jauh sebelum ia menikahi Jedar. Ini ya yang saya tahu ya masih diproses. Saya tetap optimis. Pasti kebenaran akan terungkap. Di mana saya merasa diri saya sudah menjadi korban. Saya hanya ingin hak-hak saya bisa dipulihkan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi dan tidak menimpa orang-orang lain. Semoga diberikan jalan yang terbaik buat prosesnya supaya bisa cepat, agar tidak berlarut-larut, supaya bisa membantu orang-orang yang seperti saya yang mengais keadilan di Indonesia. Gimana ya rasanya saya sebagai seorang ibu seperti tercabik-cabik gitu. Coba, dari pihak sebelah ada nggak pikiran ke sana? Hati nurani kalian tuh mana dari pihak sebelah? Hati nurani kalian tuh mana dari pihak sebelah?